Emas, permata, ataupun uang adalah harta yang paling didambakan manusia. Bahkan seringkali membutakan hati seorang yang serakah meski nyawalah taruhannya. Perlu kita ingat di balik semua itu terdapat harta yang sejatinya sudah kita miliki dari lahir dan jauh lebih berharga, yaitu keluarga. Namun apa jadinya jika keluarga kamu dihadapkan dengan peristiwa menegangkan? Layaknya film satu ini yang berjudul Nobody. Mengusung aktor Bob Odenkirk berperan sebagai Hutch Mansell, sosok seorang ayah yang melindungi keluarganya dari ancaman para mafia berbahaya. Penasaran kan dengan kelanjutan kisahnya? Mari kita simak video sampai habis ya. Cerita diawali oleh seorang pria bernama Hutch Mansell. Ia bekerja di sebuah proyek bangunan sebagai akuntan. Setiap hari tepatnya sebelum bekerja, ia sangat rajin berolahraga, namun selalu terlambat saat membuang sampah. Diketahui ia adalah suami dari Rebecca Mansell, yang dikaruniai 2 orang anak yaitu Blake dan Abby. Ketika Hutch sedang mempersiapkan sarapan, Becca menyindirnya lantaran urusan sampah yang selalu ia lewatkan. Tak berpikir panjang dengan hal tersebut, Hutch melanjutkan hari demi hari yang nyatanya tak membuat dirinya berubah. Tepat di malam hari, Hutch terbangun dengan niat melihat keadaan anaknya. Ketika membuka pintu kamar putrinya, Abby terlihat sudah terlelap, tak terkecuali dengan Blake yang masih berusaha untuk tertidur. Setelah itu ia tiba-tiba mengambil sebuah tongkat golf karena merasa curiga ada orang lain memasuki rumah. Ketika berada di ruang tengah, Hutch dikejutkan dengan keberadaan sepasang pencuri yang membuat ia langsung menelepon polisi. Namun sayang, pencuri itu telah menodongkan pistol ke arahnya sambil mengambil sejumlah uang dan jam tangan yang ia gunakan. Saat itulah Blake tiba dengan menjatuhkan salah satu pencuri. Ketika hendak mengayunkan tongkat golf, ia mengurungkan niatnya dan menyuruh Blake melepaskan pencuri itu. Hingga datang istrinya Becca memohon kepada mereka untuk segera pergi, yang alhasil membuat para pencuri itu lolos dengan mudah. Tak lama setelah kejadian, salah satu petugas menghampiri Hutch dengan menyindirnya karena tak mampu melawan pencuri amatiran yang ternyata hanya bermodalkan sebuah kotak bekas pizza untuk membobol garasi rumah miliknya. Keesokan harinya, Hutch pergi bekerja dan Becca mengantar anaknya ke sekolah. Sebelum berangkat, terlihatlah tetangga mereka sedang berdiri di halaman sekitar rumah dan langsung menyapa Hutch dengan sindiran halus perihal kejadian pencurian semalam. Sedikit merasa malu, Hutch mengalihkan pembicaraan dengan memuji mobil baru yang terparkir. Tetangganya pun berkata bahwa mobil itu merupakan peninggalan ayahnya yang baru meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Hutch menyampaikan rasa duka. Namun tetangganya tak sama sekali merasakan kesedihan, melainkan terlanjur bahagia dan bergegas mencoba mobilnya itu. Singkatnya, Hutch telah tiba di tempat kerja. Saat jam istirahat, datanglah Charlie yang juga menyindirnya atas kasus pencurian semalam. Langsung saja Charlie memberikan sebuah pistol pada Hutch dengan maksud agar ia dapat membela diri jika mendapatkan kejadian yang serupa. Namun Hutch lebih memilih meletakkan senjata itu di kulkas serta kembali ke kantor. Saat itu ia membuka lemari rahasia berisikan radio yang terhubung ke seseorang. Lantas Hutch mengungkapkan kejadian pencurian di rumahnya, sekaligus mengungkap fakta mengapa ia tidak melumpuhkan mereka karena ia sudah tahu bahwa pencuri tersebut hanyalah amatiran dengan senjata kosong bahkan sudah lama tidak dipakai. Lantas setelah mengobrol dengan orang di radio tersebut, Hutch pergi untuk menemui ayahnya di panti jompo dan tak lama kemudian ia pun pulang ke rumahnya. Sampailah Hutch di rumahnya. Sebelum masuk, ia mengintip dari luar jendela, nampak istri maupun kedua anaknya tengah mempersiapkan hidangan. Dan sempat terlintas di pikirannya tentang nasib mereka karena belum menjadi sosok suami sekaligus ayah yang baik. Baru saja masuk ke dalam rumah, Abby berteriak karena kehilangan kalung boneka kucing pada sebuah mangkuk, di mana sebelumnya mangkuk tersebut berisikan lembaran uang yang juga telah diambil para pencuri pada malam waktu itu. Where was it? In here. Hutch yang tak tega serta berpikir para pencurilah yang mengambil barang kesayangan anaknya. Lantas membuat amarahnya memuncak dan bergegas kembali ke panti jompo untuk meminjam perawatan sang ayah seperti lencana dan juga senjata api. Karena mengetahui ciri pada lengan pencuri itu berupa tato khusus, Hutch mencari informasi alamat ke berbagai tempat pembuatan tato. Namun tak ada satupun dari mereka yang membuat karya tersebut.
Tak mau menyerah, Hutch berhasil menemukan informasi meski awalnya orang di tempat itu menolak tawaran berupa uang. There are 3 types of people who, as you say, flash cheese. Hingga akhirnya ada satu orang yang terlihat ketakutan melihat tato tersembunyi pada lengan Hutch, sekaligus berhasil membuat tukang tato itu mengatakan alamat si pencuri. Saat itulah Hutch diam-diam telah memasuki rumah para pencuri yang nyatanya sepasang suami istri. Namun dengan kemarahan yang begitu besar, langsung saja ia memukul pria pencuri itu yang membuatnya tersungkur. Lalu Hutch meminta jam tangan beserta kalung kucing milik putrinya. Karena panik, wanita pencuri itu langsung memberikannya sambil merasa heran dengan permintaan Hutch akan sebuah kalung kucing. Saat itu Hutch sudah kehabisan kesabaran dan hampir menembakkan pistolnya ke hadapan si pria. Namun terdengarlah suara tangisan bayi yang menghentikan aksinya kala itu dan bergegas mengecek ke arah kamar di mana bayi itu berada. Ternyata bayi tersebut sedang sakit terkaitkan sebuah oksigen yang membantu pernapasannya. Hutch pergi penuh penyesalan melihat keadaan sepasang suami istri yang nyatanya hanya mencuri untuk kelangsungan hidup anaknya. Singkatnya, Hutch pulang dengan menggunakan sebuah bus dengan keadaan lelah serta terlihat tertidur. Di tengah perjalanan ada sebuah mobil yang menabrak pembatas jalan yang membuat bus itu mengerem sekaligus membangunkan Hutch. Keluarlah anak-anak remaja yang terlihat mabuk dan langsung memasuki bus tersebut dengan mengganggu seorang wanita. Perkelahian pun tak dapat dihindari lagi. Hutch dapat membuat beberapa remaja itu babak belur meski harus mendapat luka tusukan sekaligus terlempar keluar jendela sampai tak sadarkan diri. Saat terbangun, ia memasuki bus itu lagi dan terlihat sosok Hutch yang sebenarnya. Tak tanggung, ia melumpuhkan remaja itu dengan menggunakan pisau hingga tersisa bocah Rusia yang sempat ingin memulung senjata yang Hutch buang. Melihat hal itu, Hutch mematahkan besi tiang bus guna menangkis tembakan sekaligus memukul bagian leher bocah itu hingga membuatnya kesulitan bernafas. Di malam itu, seusai perkelahian, Hutch pulang ke rumah mendapati istrinya yang belum tertidur. Ia menghampirinya dengan menunjukkan keadaan yang cukup parah. Becca pun merasa terkejut dan langsung membantu membereskan semua luka pada tubuhnya. Di saat itulah Hutch mencurahkan perasaannya yang sangat merindukan keadaan mereka pada masa lalu dikarenakan setahun ini ia seperti saling cuek akibat terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan yang membosankan. Alhasil perkataannya dapat membuat Becca membuka hati pada suaminya. Keesokan hari, Hutch sedang sarapan bersama keluarganya. Terdapat panggilan telepon yang diangkat langsung oleh Hutch. Lantas penelpon itu berkata bahwa Hutch dalam keadaan terancam akibat insiden perkelahian bus semalam yang ternyata melibatkan seorang adik dari mafia besar Rusia. Serta berkata ia harus pergi ke barber untuk mendapat informasi lebih lanjut. Hutch lebih memilih untuk mengabaikan obrolan tersebut dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Di sisi lain kita diperlihatkan kehidupan malam bos besar mafia yang bernama Julian, yang datang ke sebuah klub mewah sekaligus disambut oleh berbagai macam tamu. Di sana ia bersenang-senang dengan cara berdansa dan menari. Sehabis itu ia pergi ke belakang panggung dengan antusiasme dari berbagai macam orang termasuk rekan bisnisnya. Saat menghampiri rekannya itu, Julian mendapat sindiran akan dirinya yang terlihat tidak meyakinkan jikalau harus mengawasi uang hasil bisnis mereka di perusahaan Opsyak. Seketika Julian berubah menjadi mengerikan, sekaligus menunjukkan betapa kejamnya dia saat serius. Ia memecahkan gelas yang dipegangnya lalu berjalan ke arah salah satu tamu, dan langsung saja ia menusukkan pecahan gelas itu ke wajahnya dengan cara brutal. Melempar orang itu ke hadapan rekan bisnisnya kemudian menggoroknya dengan sadis hingga tewas. Kaget dengan kelakuannya pada tamu, yang ternyata pemegang saham Opsyak sebesar 3% itu, membuat rekan bisnis Julian akhirnya percaya dengan tanggung jawabnya menjaga aset berupa uang mereka di Opsyak. Sontak mereka pun bersorak dan merayakannya. Namun dikala rasa senangnya itu, Julian diberi sebuah kabar tentang adiknya yang kini sedang dirawat di rumah sakit dengan keadaan yang parah. Amarah Julian pun semakin memuncak dengan menghampiri teman adiknya di ruangan lain dan langsung saja melemparkan sebuah kursi, sekaligus memukulinya karena mendengar kronologi mereka yang dibuat tak berdaya akibat pula satu orang saja. Beruntung saja amarahnya dapat reda karena mendapat bukti sebuah kartu debit milik Hutch guna melacak keberadaannya.
Что поделаешь? Родных не выбирают. Sementara Hachi yang semakin penasaran karena selalu disuruh untuk pergi ke barber, akhirnya memutuskan untuk berkunjung. Ternyata itu adalah teman lamanya yang memberikan informasi akan sosok bos besar mafia, sekaligus penjaga aset Obshak yaitu Yulian. Mendapatkan informasi itu, Hachi merasa baik-baik saja, hingga datang sekelompok geng tersebut ke rumahnya yang memaksa ia mengevakuasi istri beserta anaknya ke ruang bawah tanah. Everybody gets to the basement. Right now. Lalu Hachi memadamkan listrik dan bersiap mengalahkan para geng itu. Hanya menggunakan sebuah tongkat bisbol, Hachi dapat mengalahkan 2 geng bersenjata. Disusul dengan aksinya yang dapat menyergap musuh secara diam-diam dengan menggunakan sebuah pisau. Terlebih lagi ia dapat menghindari tembakan dengan mudah. Sayangnya Hachi yang lengah berhasil dilumpuhkan serta dibawa hidup-hidup dengan dimasukkannya ia ke dalam bagasi mobil geng tersebut. Namun di tengah perjalanan, Hachi terbangun menyadari dirinya telah dibawa, tetapi dengan pintarnya, ia memakai sebuah tabung pemadam serta menyelinap masuk dengan mendorong kursi belakang lalu menyemprotkannya ke arah depan, yang menyebabkan mobil itu terguling. Berkat itulah Hachi dapat menyelamatkan diri, meski membuatnya terluka cukup parah. Hachi sempat merasa heran, karena tak pernah melihat orang Rusia berkulit hitam sebelumnya. Sontak saja orang itu menanyakan siapa Hachi sebenarnya, lalu ia bercerita tentang identitas dirinya. Sayangnya saat akan bercerita, orang itu sudah tewas. The last guy in the organization wants to see at their door. Tak berselang lama Hachi berlari menuju rumah, karena mengingat istri dan anaknya yang masih berada di ruangan bawah tanah. Sebelum itu ia membersihkan dirinya sejenak agar tak nampak terlalu buruk di hadapan keluarganya. Ketika mengeluarkan mereka dari persembunyian, Becca dan anak laki-lakinya sangat terkejut atas apa yang Hachi lakukan di malam itu. Melihat keadaan rumah yang kacau, banyak orang bersenjata lengkap tergeletak di sembarang tempat, dan sudah jelas ia sangat terlihat berbeda kalau dihadapkan dengan situasi yang serius. Maka Hachi menyuruh istri dan anaknya untuk mengungsi sejenak ke tempat yang aman. Becca yang masih kebingungan dengan sifat asli suaminya tersebut, merasa khawatir sekaligus dihantui rasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. This is me. Becca, I love you. Hachi yang tak bisa berbicara banyak hal hanya bisa menjawab bahwa ini adalah urusan yang harus ia selesaikan, dan ia pun berjanji untuk menjawab semua pertanyaannya nanti. Mendengar hal itu, Becca hanya bisa pasrah dengan keadaan serta menuruti perintah yang Hachi berikan. Setelah keluarganya pergi, ia sedikit bersantai dengan mengobrol kepada orang-orang Rusia yang sedang sekarat, yang sengaja sudah ia pindahkan ke sofa. Namun Hachi terkejut karena menemukan kalung kucing putrinya yang selama ini ternyata tidak dicuri melainkan hanya terselip di bawah kursi sofa. Terlanjur jauh menuruti kemarahannya hingga menimbulkan bencana. Alhasil Hachi sekali lagi bercerita akan masa lalunya kepada mereka yang faktanya ia berhenti dari pekerjaan gelapnya hanya dikarenakan cemburu pada target yang akan dibunuhnya, yaitu Alan. Dahulu Alan merupakan mafia yang diburu Hachi dan sudah tidak bisa berkutik lantaran Hachi akan segera mengeksekusinya. Ia pun sudah siap menembakkan pistol pada kepalanya, namun ia sempat merasa iba lantaran Alan merengek dan berjanji menjadi orang yang baik. Sempat terpercaya pada omongan Alan, bertahun-tahun Hachi mengikuti jejaknya, yang ternyata benar Alan sudah melupakan sisi gelapnya di dunia mafia dan memilih menjadi orang biasa dengan berkeluarga. Melihat kehidupannya yang tenang, Hachi mengakhiri pekerjaan gelapnya tersebut dan memilih jalan yang sama seperti Alan rasakan. Awalnya Hachi berpikir ini semua hanyalah kedok sebagai suami sekaligus ayah dari 2 orang anak. Namun lama-kelamaan ia sudah terbiasa dengan kehidupan barunya itu meski membosankan. Di tengah obrolannya tersebut, Hachi melihat orang Rusia itu telah tewas dan tak mungkin mendengar ceritanya lagi. Pada akhirnya ia mempersiapkan sejumlah emas dan memutar sebuah lagu dari piringan hitam khusus yang dapat terbakar. Kemudian Hachi pergi ke tempat proyek bangunan di mana biasanya ia sering bekerja dengan menggunakan mobil yang selalu dipamerkan tetangganya. Setelah sampai, ia membeli tempat itu dengan menggunakan seluruh emas yang ia miliki. Bosnya sempat kaget dengan jumlah batangan emas yang sangat banyak yang membuat ia menyetujui tawarannya tersebut. Keesokan harinya, Hachi berencana memasang jebakan di tempat tersebut. Saat berada di ruangannya, ia kembali berbicara pada seseorang di radio. Lantas orang itu dengan tegas menyampaikan bahwa ia takkan membantunya karena telah kelewatan batas berurusan dengan kelompok geng mafia Rusia. Hachi yang sudah tidak peduli langsung mematikan koneksi radio tersebut dan berfokus pada rencana selanjutnya dengan membawa sejumlah senjata yang dimasukkan ke dalam mobil.
Di malam hari Julian akan menggelar pertunjukan di bar. Ia mendapati seluruh rekannya tewas dan tidak satupun yang berhasil membawa Hutch ke hadapannya. Lalu ia memerintahkan seseorang untuk menurunkan seluruh pasukan yang ia miliki. Namun dengan mengejutkan, Hutch menyerang markas Obshak secara langsung dan menghabisi seluruh pasukan yang sudah disiapkan Julian sebelumnya. Lalu Hutch membakar semua aset di tempat itu, yaitu uang termasuk juga seluruh lukisan mahal milik Julian. Saat pertunjukannya berlangsung, Julian dikagetkan dengan sosok Hutch yang sudah berada di bangku penonton. Ia mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Hutch karena berani memunculkan diri di hadapannya, yang sontak membuat para anak buah Julian menodongkan pistol ke arahnya. Hutch sama sekali tak merasa takut karena ia sudah membawa sebuah bom di lengannya dan berhasil memukul mundur bawahan Julian sehingga mereka dapat berdiskusi. Saat itu Hutch berkata bahwa ia telah membakar seluruh harta miliknya yaitu Obshak dan juga lukisan. Namun ia juga menekankan bahwa itu belum setimpal karena Julian sudah mengganggu kehidupan pribadi dan keluarganya. Kemudian sebelum Hutch keluar dari klub tersebut, ia memberikan pilihan pada Julian untuk menyelesaikan permasalahan ini dengannya atau dengan Obshak. Saat itulah Hutch memiliki kesempatan untuk pergi keluar dan telah bersiap di dalam mobilnya yang sudah menunggu. Apakah Julian terpancing dengan apa yang telah ia tawarkan? Julian yang sudah kebakaran jenggot langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Hutch. Sementara Hutch langsung menancapkan gas dan pergi menuju tempat proyek kerjanya yang telah ia modifikasi. Saat itu ia merasa sangat senang karena apa yang ia lakukan berjalan sesuai rencana. Ketika berada di celah gedung, mobilnya sempat dihimpit oleh satu mobil geng itu hingga terpojok serta hampir dikalahkan. Dengan sigap ia menggunakan insting dengan menancap gas mundur hingga membuat mobil yang menghimpitnya terguling. Alhasil Hutch dapat melarikan diri serta memancing Julian ke tempat yang sudah direncanakan. Tibalah mereka di tempat yang sudah Hutch siapkan. Saat keluar dari mobil ia sempat terkena tembakan di dadanya. Namun siapa sangka ayah dan orang yang selama ini berbicara dengannya di radio hadir untuk meramaikan pertempuran. Saat itulah mereka memperlihatkan kemampuan masing-masing yang sangat lihai dalam membunuh. Jebakan demi jebakan pun dipastikan tepat sasaran demi mengurangi jumlah pasukan para mafia. Pada saat pertempuran yang menyenangkan, mereka akhirnya kehabisan peluru. Nasib baiknya mereka telah menghabisi seluruh pasukan dan hanya Julian saja yang tersisa. Ketika itu Hutch memanfaatkan bom yang masih ia bawa dengan menempelkannya sebuah pintu anti peluru dengan posisi pin berada di mulutnya. Lalu Hutch berlari ke arah Julian dengan membawa pintu bertempelkan bom tersebut sekaligus meledakkannya yang membuat mereka berdua terpental. Di akhir cerita, Julian yang terkena ledakan itu pun tewas, terkecuali Hutch yang beruntungnya masih baik-baik saja. Walau terlihat cukup parah, ia mampu menyelesaikan permasalahannya dengan para geng mafia Rusia itu. Di film ini kita diingatkan pentingnya sebuah keluarga yang mampu mengubah cara pandang seseorang. Orang yang awalnya terkesan kejam sekalipun, pastinya bisa berubah menjadi lebih baik. Janganlah kamu takut mencoba hal baru, gapailah selalu impianmu. Tapi ingatlah, tak peduli kemanapun kamu pergi, keluarga adalah tempatmu untuk kembali. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian dapat terhibur dan jangan lupa juga untuk terus dukung kami dengan cara like, komen, dan share video ini. Ikuti kami dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di next video.